Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang bernama Sistem Pengendali Kecepatan Motor DC dalam PWM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Dwi Fadilah. Nama saya Tiara Yani. Nama saya Muhammad Zainal Sarutra. Kami dari kelas 11 PTJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah Sistem Pengendali Kecepatan Motor DC dengan PWM. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kami kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat, karena masih bisa menjelaskan dan menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Sini ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Motor DC merupakan salah satu jenis motor listrik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti robotika, sistem otomatis, perangkat industri, dan peralatan rumah tangga. Keunggulan motor DC ini adalah mudah dikendalikan baik dalam hal kecepatan maupun arah putaran. Salah satu metode panjang paling umum digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC adalah pulse width modulation atau PWM. Nah, PWM bekerja dengan memberikan sinyal digital yang memiliki lebar pulsa berbeda-beda sehingga menghasilkan tegangan yang efektif yang dapat meningkatkan atau menurunkan kecepatan motor DC. Metode ini lebih efisien dibandingkan penggunaan resistor variabel atau pengaturan tegangan manual karena tidak menyebabkan panas berlebih dan tidak memboroskan energi. Dalam dunia pendidikan dan industri, pemahaman tentang pengendalian motor DC dengan PWM menjadi penting karena menjadi dasar dari sistem kendali otomatis seperti on fire, kipas otomatis, sistem robotik hingga kontrol kecepatan mesin industri. Oleh sebab itu penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami konsep dasar, cara kerja, serta implementasi sistem pengendali kecepatan motor DC menggunakan PWM, khususnya dengan bantuan microcontroller seperti Arduino. Rumusan masalah yang pertama, apa yang disebabkan dengan motor DC dan bagaimana prinsip kerjanya? Yang kedua, apa itu PWM dan bagaimana prinsip kerjanya dalam sistem kendali kecepatan motor DC? Yang ketiga, mengapa PWM digunakan sebagai metode pengendalian kecepatan motor DC? Yang keempat, apa saja kompensasi yang digunakan dalam sistem pengendalian motor DC dalam PWM? Yang kelima, bagaimana sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan PWM bekerja secara umum? Nah, tujuan penulisan ini tuh yang pertama menjelaskan konsep dan dasar prinsip kerja motor DC, memahami prinsip dasar PWM sebagai metode pengaturan kecepatan. Yang ketiga, menjelaskan alasan digunakan PWM dibandingkan metode lainnya. Keempat, menjelaskan komponen yang digunakan pada sistem kendali motor DC berbasis PWM. Yang kelima, memberikan gambaran umum cara kerja rangkaian pengendali motor DC menggunakan PWM. Bab 2, pembahasan 2.1 motor DC dan prinsip kerjanya. Motor DC adalah motor listrik yang menggunakan arus arah untuk menghasilkan putaran. Motor ini banyak digunakan dalam elektronika dan robotika karena mudah dikembalikan dan memiliki respon yang cepat. Putaran motor dihasilkan dari interaksi medan magnet dan arus listrik yang menciptakan torsi. Semakin besar listrik yang diberikan, semakin besar pula kecepatan motor putaran. Yang kedua, konsep dan prinsip kerja PWM. PWM atau pulse width modulation adalah teknik untuk mengatur kecepatan motor dengan mengubah durasi sinyal on dalam satu periode duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin besar energi yang diterima motor sehingga putarannya semakin cepat. Teknik ini memungkinkan kontrol kecepatan yang lebih halus dan lebih stabil. Yang ketiga, rangkaian dasar sistem pengendali motor DC. Sistem pengendali motor DC berbasis PWM membutuhkan beberapa komponen yang utama. Pertama, microcontroller sebagai penghasil sinyal PWM. Yang kedua, transistor atau MOSFET sebagai penguat arus agar motor dapat bergerak. Yang ketiga, dioda flyback untuk melindungi rangkaian dan tegangan balik motor. Dengan rangkaian ini memungkinkan sinyal PWM kecil dikonversi menjadi energi yang cukup besar untuk menggerakkan motor. Yang keempat, mekanisme pengendalian motor DC berbasis PWM. Kecepatan motor dikendalikan dengan mengubah nilai duty cycle PWM. Semakin tinggi duty cycle, semakin cepat putaran motor karena energi yang diterima lebih besar. Metode ini membuat perubahan kecepatan lebih stabil dan tidak menyebabkan kehilangan torsi pada simulasi seperti Proteus.
Perubahan kecepatan terlihat langsung berdasarkan variasi duty cycle yang diberikan. Yang kelima, penerapan sistem pengendalian motor DC menggunakan Proteus. PWM banyak digunakan pada berbagai perangkat modern, bukan hanya pada pembelajaran simulasi. Contoh penerapannya yaitu kipas angin otomatis, robot line follower, conveyor industri, pintu garasi otomatis, drone dan mainan elektronik, mesin CNC dan printer 3G. Penggunaan PWM memberikan kontrol yang presisi, fleksibel dan efisien pada motor DC, sehingga banyak diterapkan pada teknologi modern. 2.6 Simulasi sistem pengendali motor DC menggunakan Proteus. Sebelum merancang rangkaian secara langsung, proses simulasi menjadi langkah penting untuk memastikan semua komponen bekerja sebagaimana mestinya. Proteus merupakan salah satu software simulasi elektronik yang paling sering dipakai karena tampilannya mudah dipahami, mendukung banyak komponen dan mampu mensimulasikan rangkaian digital maupun analog secara real time. Proteus adalah software simulasi elektronik yang memudahkan pengguna untuk menguji rangkaian sebelum membuat versi hardware. Dalam Proteus, elemen seperti motor DC, microcontroller, potensiometer, transistor, atau MOSFET, osiloskop, dan power supply dapat digabungkan untuk melihat cara kerja PWM mengatur kecepatan motor. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulannya, motor DC mudah dikendalikan dan cocok untuk berbagai aplikasi karena bekerja cepat dan sederhana. Teknik PWM digunakan untuk mengatur kecepatannya dengan mudah, duty cycle, sehingga motor dapat berputar stabil dan presisi. Sistem ini membutuhkan komponen seperti microcontroller atau MOSFET dan dioda flyback agar bekerja aman dan efisien. 3.2 Saran. Agar sistem bekerja optimal, gunakan komponen yang sesuai pilih frekuensi PWM yang tepat, pasang dioda flyback dengan benar, dan gunakan catu daya yang stabil. Dengan hal tersebut, pengendalian motor berbasis PWM dapat berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan. Oke, jadi ini adalah simulasi dari proyek kita di aplikasi Proteus, pengendalian sistem motor DC dengan PWM. Untuk komponen yang kita pakai ada 3224 4G, 1110-3F. Terus ada A700 D107, M006A, TE018. Terus ada AT89 C51, terus AVX 060 360 3NPO 33P, dan AVX 1206 NPO 330P. Terus ada sel dan kristal, diode, DIP SWC, DIP SWC 8, DS13380, terus keypad phone L298, LM016L. Terus ada Minres 330R, motor DC, PIN, Respa 8, SW 8, SW-SPS-T. Terus fungsi dari AT89S51 itu microcontroller sebagai pusat pengendali. Terus L298 sebagai driver motor untuk memperkuat arus motor. Dan ada motor DC sebagai aktuator yang kecepatannya dikontrol. Terus ada LCD 16:2, fungsinya tampilan nilai PWM atau kecepatannya. Dan ada pas button sebagai kontrol up, down, sama start. Lalu ada dioda D1 sampai 4, fungsinya untuk kapasitor, clock, microcontroller. Dan ada resistor dan potensiometer sebagai penstabil sinyal dan pengatur kontras LCD. Untuk alur sistemnya, input tombol masuk ke microcontroller yang komponennya AT89S51. Lalu masuk ke PWM, masuk ke L298, masuk ke motor DC, langsung output monitoring, lalu hasilnya akan ada di LCD 16:2. Cek mulai. Jika sudah dimulai, maka dia akan nyala semua. Karena saya nggak terlalu ngerti buat program,
di sini kita cuman nampilin layarnya aja, belum ada tulisan lebihnya atau masih belum ada masukan teks atau segala macam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fucking shit.